Video ini hanya untuk mengingatkan kita akan sejarah dan bukan untuk memprovokasi pihak manapun. Video ini dibuat untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita agar kita bisa belajar dari sejarah. Dihimbau bagi penonton agar lebih bijak menilai. Selamat menonton. Untuk menjawab pertanyaan pada video sebelumnya, kisah tragis pembantaian Romusa, kemana para pejabat elit lokal saat pembantaian pribumi oleh bangsa Jepang pada masa itu? Apakah tentara Jepang masuk begitu saja ke Nusantara tanpa perlawanan rakyat Indonesia? Apakah ini sudah jadi tawar-menawar segelintir pejabat untuk mencari posisi aman saat itu? Apa ada konspirasi di dalamnya? Oke, langsung saja. Gelar tikar, siapkan kopi, silakan duduk selonjoran. Disarankan menonton sambil melotot dan jangan berkedip. Kita akan bahas di sini. Kedatangan Jepang di Indonesia, yaitu pada 1942, awalnya disambut baik oleh rakyat Indonesia. Tahukah kamu mengapa bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang? Yaitu dengan propaganda. Propaganda Jepang di Indonesia mengutip Kemdikbud RI untuk meyakinkan rakyat Indonesia, Jepang menegaskan sebagai saudara tua, sehingga Jepang dan Indonesia sama. Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dipandang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda. Tentara Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan bangsa Barat. Bala tentara Dai Nippon datang di Pulau Jawa untuk menghancur leburkan imperialisme Barat dan untuk membantu bangsa Indonesia mendirikan penghidupan baru. Jepang juga akan memajukan rakyat Indonesia. Jepang terus melakukan propaganda untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Beberapa propaganda Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia antara lain Radio Tokyo memperdengarkan lagu Indonesia Raya selain Kimigayo, lagu kebangsaan Jepang. Bendera berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang. Melalui siaran radio pula dipropagandakan barang-barang buatan Jepang yang harganya murah yang bertujuan agar rakyat Indonesia mudah membeli. Kedatangan tentara Jepang ke Indonesia awalnya disambut baik dengan sukacita karena beberapa alasan, yaitu kesengsaraan rakyat akibat imperialis Belanda, propaganda slogan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Penduduk pribumi pada saat itu diangkat sebagai pegawai administrasi pemerintahan. Tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Hatta, dan Syahrir yang sebelumnya diasingkan Belanda dibebaskan Jepang. Pengibaran bendera merah putih dan pengumandangan lagu Indonesia Raya diizinkan. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia, Jepang juga berusaha meminta dukungan dari para pemimpin nasionalis dan Islam. Di bawah kebijakan ini, Soekarno dan Hatta menerima posisi dalam administrasi militer. Dikutip dari Kemdikbud RI, rakyat Indonesia memberikan dukungan karena sikap Jepang yang sangat membenci Belanda. Sikap simpatik Indonesia terhadap Jepang itu dipengaruhi kepercayaan terhadap ramalan Jayabaya saat itu. Jayabaya adalah Raja Kerajaan Daha Kediri pada tahun 1051 sampai 1062 Masehi. Bunyi ramalan Jayabaya tentang Jepang adalah Pulau Jawa kelak akan diperintah bangsa kulit putih. Kemudian dari arah utara akan datang bangsa Katai, kulit kuning bermata sipit. Pemerintahan dari bangsa kulit kuning tidak lama, hanya seumur jagung, dan sesudah itu Jawa akan merdeka. Begitu isi ramalan Jayabaya tentang Jepang.
Dan benar saja, ada udang di balik sendal. Jepang ternyata berniat untuk meraup keuntungan dari berbagai komoditas yang ada di Indonesia. Oleh karena itulah, Jepang berusaha memperoleh sumber daya manusia dan alam demi kepentingan ekonomi semata. Pada saat itu, para tokoh nasionalis belum menyadari tujuan terselubung Jepang melakukan pendudukan di Indonesia. Mulanya, mereka hanya berpikir bahwa masyarakat dipekerjakan sebagai tenaga sukarela. Jepang semakin jelas menjajah Indonesia setelah sumber-sumber ekonomi dikontrol secara ketat oleh pasukan Jepang. Pengontrolan ini dilakukan untuk kepentingan perang dan kemajuan industri Jepang. Cara-cara yang mereka lakukan adalah adanya sistem Romusa guna membangun jalan, jembatan, dan lapangan udara. Para petani diawasi secara ketat dan hasil-hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintahan bala tentara Jepang. Dan hewan peliharaan penduduk dirampas secara paksa untuk dipotong guna memenuhi kebutuhan konsumsi perang. Para pejabat dan masyarakat pada masa itu jelas termakan oleh propaganda Jepang. Awal kedatangan yang dilulukan dan disambut baik ternyata berbalik menyedihkan dan sangat menyayat hati. Bagaimana tidak, perlakuan keji tentara Jepang yang berujung kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Ribuan orang kelaparan dan terus dipaksa untuk bekerja, dan para wanita dijadikan budak seks. Ini jelas tidak berperi kemanusiaan. Setidaknya ada 300.000 tenaga kerja Romusa yang dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, dan 70.000 orang diantaranya dalam kondisi menyedihkan dan berakhir dengan kematian. Siapakah tokoh-tokoh pejabat yang terlibat Romusa? Jika kalian punya jawaban, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like jika kalian suka video ini, dan subscribe untuk menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu di wisata sejarah selanjutnya. Wassalam.